Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimohon ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aisyah, hadir Bu. Nadia, hadir Bu. Sabina, hadir Bu. Naila, hadir Bu. Dede, hadir Bu. Karisa, hadir Bu. Hadir semua ya? Iya Bu. Sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu lalu? Kita belajar apa? Bu. Sabina? Kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia Bu. Ya, benar sekali. Pada hari ini kita masuk ke bab 2 tentang pergerakan kebangsaan Indonesia mengenai kebangkitan bangsa Timur, nasionalisme Asia. Sebelum Ibu jelaskan, apa ada yang tahu nasionalisme itu apa? Iya, Dede? Nasionalisme adalah rasa cinta terhadap bangsa Bu. Ada yang mau lagi? Naila? Rasa bangga terhadap negara sendiri. Benar sekali. Oke, ini adalah materi kita pada hari ini tentang kebangkitan bangsa Timur, nasionalisme Asia. Jadi pengertian nasionalisme itu secara etimologi, nasionalisme dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu. Yang kedua itu paham kebangsaan yang menolak penjajah untuk membentuk negara yang bersatu dan berdaulat. Dalam pengertian yang lebih modern, nasionalisme merupakan kesamaan kewarganegaraan dari semua etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Latar belakang kebangkitan nasionalisme itu di Asia itu karena adanya reaksi dari kolonialisme dan imperialisme abad ke-20. Faktor pendorongnya itu yang pertama itu penindasan kolonial, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang kedua itu inspirasi dari pendidikan dan pemikiran modern. Yang ketiga itu pertemuan intelektual dan tokoh bangsa Asia di luar negeri. Interkoneksi bangsa Asia itu yang pertama itu komunitas Jawi. Organisasi ini merupakan wadah berkumpul bagi pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri, pelajar-pelajar Indonesia dan umat Islam dari Asia Tenggara, di mana telah terhimpun dalam perkumpulan yang disebut komunitas Jawi ini. Pada abad ke-18, komunitas Jawi ini diperkuat oleh ulama Nusantara seperti Syekh Abdul As-Samad Al-Paimbani. Yang kedua itu Muhammad Nawawi Al-Bantani. Yang ketiga itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Oke, di sini ada yang tahu ini siapa? Ya Bu. Nadia? Itu Mahatma Gandhi Bu. Iya, benar sekali. Ini tadi tuh Mahatma Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869, adalah tokoh nasionalis India yang melawan penjajahan Inggris. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat mengutamakan nilai kemanusiaan dan tanpa kekerasan untuk melawan penjajahan Inggris. Ia mengembangkan ajaran Satyagraha yang artinya itu kekuatan jiwa. Dia mendorong rakyat India agar melawan Inggris dengan kekuatan jiwa dan tanpa kekerasan.
Yang ketiga ini Sun Yat-sen. Sun Yat-sen ini lahir pada 12 November 1866 di Xiangshan, Guangdong di Cina Selatan. Yang keempat ini Jose Rizal. Ia adalah seorang reformis Filipina dan sangat berbakat sebagai seorang sastrawan dan novelis. Jose Rizal ini adalah pelopor pergerakan nasionalisme Filipina. Sampai sini apa ada yang ingin bertanya? Saya Aisyah? izin bertanya, Bu, mengapa komunitas Jawi di Mekah dianggap penting dalam perkembangan kesadaran nasionalisme di Nusantara? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya Karisa? apa perbedaan utama antara pendekatan perjuangan Mahatma Gandhi dan Jose Rizal dalam melawan penjajahan India? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaannya itu tadi, mengapa komunitas Jawi di Mekah dianggap penting dalam perkembangan kesadaran nasionalisme di Indonesia? Karena komunitas Jawi itu menjadi tempat berkumpulnya ulama dan pelajar dari Asia Tenggara yang mendapatkan pengaruh gagasan pembaruan Islam serta ilmu pengetahuan, lalu menyebarkannya ke Nusantara melalui pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang turut membangun kesadaran nasional dan anti penjajahan. Apa Aisyah sudah mengerti? Baik, Ibu, terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Karisa. Pertanyaan Karisa tadi, apa perbedaan utama antara pendekatan perjuangan Mahatma Gandhi dan Jose Rizal dalam melawan penjajahan di negaranya? Mahatma Gandhi menggunakan pendekatan non-kekerasan atau yang disebutnya satyagraha dan gerakan swadeshi untuk melawan Inggris. Sedangkan Jose Rizal melawan penjajah Spanyol melalui tulisan dan pemikiran reformis, bukan dengan perlawanan fisik secara langsung. Apakah Karisa sudah mengerti? Sangat mengerti. Baiklah, selanjutnya Ibu akan kasih kuis untuk melihat bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kuisnya itu cuma 5 soal pilihan ganda. Ibu kasih waktu 10 menit, nanti Ibu kirim di grup kelas. Silakan kerjakan dari sekarang. Waktu pengerjaan telah selesai. Mari kita lihat nilainya sama-sama ya. Oke, nilai paling tertinggi adalah Dede. Beri tepuk tangan dong, Dede. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, apa ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Sabina. Nasionalisme Asia tumbuh karena penindasan kolonial dan keinginan akan kemerdekaan. Komunitas Jawi dan tokoh-tokoh seperti Gandhi, Sun Yat-sen, dan Jose Rizal berperan besar dalam membangkitkan kesadaran nasional. Gerakan mereka menginspirasi perjuangan bangsa lain dan menjadi fondasi kebangkitan bangsa Timur. Oke, baiklah. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah agar kalian bisa memahami lebih jelas materi pada pembelajaran hari ini. Tugasnya itu kalian ringkas. Pilihlah salah satu tokoh yang dari materi tersebut tadi, lalu kalian ringkaslah latar belakang kehidupannya, perjuangannya, dan nilai-nilai yang bisa kita teladani dari tokoh tersebut. Untuk pengumpulannya minggu depan ya. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Untuk selanjutnya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.